فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah pemirsa MTA, tidak semua orang berilmu itu rendah hati. Ada orang yang semakin banyak tahu, justru semakin sulit menerima kebenaran. Ilmu itu seharusnya mendekatkan kita pada kebenaran, tapi kesombongan membuat ilmu berubah jadi senjata ego. Kalau ilmu kita membuat Anda merasa paling benar, mungkin yang tumbuh bukan ilmu, tapi kesombongan. Hati-hati, ilmu bisa jadi ujian. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Tapi realitanya, banyak yang pintar, tapi sulit diajar. Ilmu tanpa adab melahirkan kesombongan, dan kesombongan membunuh kebijaksanaan. Ilmu itu cahaya, tapi cahaya yang jatuh pada hati yang sombong tidak menerangi, ia justru membutakan. Semakin kita belajar, seharusnya semakin sadar kita ini kecil dan kebenaran jauh lebih besar dari ego kita. Ada orang yang kalah bukan karena bodoh, tapi karena ilmunya membuat dia merasa tidak perlu mendengar. Ilmu sejati melahirkan rendah hati. Jika tidak, mungkin kita sedang diuji, bukan dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan dalam program Gema Ramadan. Bersama saya, Arif Rahman Hakim. Ramadan adalah bulan di mana getaran kerinduan jiwa, kobaran semangat rohani, dan kehangatan iman meningkat. Hari-hari yang terus berlalu menjadikan semangat kerohanian semakin meningkat, hingga tiba jiwa yang menyesal menjadi tenang, dan mengharapkan setiap bulan menjadi seperti bulan Ramadan. Namun, ketika jiwa yang menyesal merasakan ketenangan dan melewati Ramadan, tidak jarang rasa angkuh memperoleh ketenangan menjadikan kita merasa berada di dalam tingkat kerohanian yang tinggi dari yang lain. Hari ini kita akan belajar memetik pelajaran kehidupan dari satu surah yang pendek, namun mendalam, yang Allah wahyukan supaya menjadi pegangan bagi umat manusia, bahwa mereka tercipta dari keadaan yang mungkin tidak dihiraukan oleh manusia yang lainnya. Hari ini kita akan merenungkan satu surah dari Al-Quran yang mengajak kita memahami tentang ilmu dan kesombongan manusia. Surah yang akan kita renungkan adalah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Artinya, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan engkau adalah yang maha mulia, yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apapun yang tidak ia ketahui. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.
karena ia memandang dirinya berkecukupan. Sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah tempat kembali. Apakah kamu melihat yang melarang seorang hamba kami ketika ia sholat? Bagaimana pendapatmu jika ia hamba kami berada di atas petunjuk, atau ia menyuruh bertakwa? Bagaimanakah pendapat engkau jika ia yang melarang itu menolak kebenaran dan berpaling? Bagaimana ia akan membayar? Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Sekali-kali tidak. Jika ia tidak berhenti, niscaya kami akan menyeretnya pada ubun-ubun, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta dan berdosa. Maka hendaklah ia memanggil teman-temannya, pasti kami pun akan memanggil para malaikat pelaksana hukuman. Sekali-kali tidak, janganlah engkau taat kepadanya, tetapi sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan beberapa ayat surah Al-Alaq. Sekarang mari kita merenungkan maknanya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa huruf ba yang disandingkan dengan ismi di sini memberikan makna penekanan, sehingga maknanya menurut beliau radhiyallahu ta'ala anhu akan digunakan untuk memohon bantuan, yakni lakukanlah dengan bantuan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan dunia. Di sini Allah Ta'ala menegaskan bahwa manusia itu dari awal penciptaannya memang bukanlah apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Sehingga dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa satu, ilmu berasal dari Allah, bukan hasil kehebatan manusia semata. Yang kedua, manusia pada asalnya tidak mengetahui apa-apa, lalu Allah mengajarkannya. Yang ketiga, alat ilmu, apakah itu pena, membaca, belajar, adalah sarana rahmat, bukan malah menjadi sumber kesombongan. Kemajuan sains, AI dan teknologi saat ini membuat manusia merasa menguasai segalanya. Pengetahuan sering dipersepsikan sebagai hasil murni kecerdasan manusia. Ilmu sejati seharusnya melahirkan kerendahan hati, karena itu adalah pemberian, bukan milik mutlak manusia. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Tetapi Allah Ta'ala kemudian memberi peringatan bahwa satu, manusia melampaui batas ketika merasa dirinya cukup dan tidak membutuhkan Tuhan. Ilmu, kekuasaan, atau kecerdasan yang tidak disertai iman dapat menumbuhkan istighna, yaitu merasa mandiri dari Allah. Jadi gelar, jabatan akademik, dan popularitas ilmiah sering menjadi alat merendahkan orang lain. Kebenaran diukur dari siapa yang bicara, bukan apa yang benar. Oleh karena itu, ilmu yang tidak disertai kesadaran akan Allah Ta'ala justru bisa menjadi sumber kesombongan dan pembangkangan. Inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Sudah jelas sekali dalam ayat ini Allah Ta'ala menyinggung kepada sosok-sosok yang satu, melarang seorang hamba sholat terlepas dari keyakinan tentang sesuatu yang lain yang tidak keluar dari akidah menyembah satu Tuhan. Yang kedua, sosok yang merasa dirinya benar dan berkuasa tanpa mengingatkan diri bahwa Allah Ta'ala juga Maha melihat. Jadi dewasa ini banyak sekali sikap manusia yang melampaui posisi mereka sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa akan muncul orang-orang yang akan melarang sholat. Melarang sholat bentuknya tidaklah selalu fisik, tetapi sistem kerja yang mengabaikan nilai spiritual, tekanan sosial yang mengejek religiusitas, ideologi yang meminggirkan iman dari ruang publik, dan lain sebagainya.
Jadi ini jelas menunjukkan bahwa kesombongan intelektual dan sosial dapat membuat seseorang menantang kebenaran, bahkan menghalangi ibadah. Karena kesombongan kekuasaan selalu berujung pada penyalahgunaan otoritas. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Konteks saat ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak orang berilmu tinggi tetapi kehilangan arah hidup. Depresi, kekosongan batin, dan kegelisahan meningkat. Dari awal Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada kita berkenaan dengan zaman yang terus berkembang bahwa ini semua akan terjadi. Oleh karena itu, Dia menegaskan sikap yang ideal bahwa janganlah taat pada kesombongan. Sujudlah, karena sujud adalah simbol puncak ilmu dan ketundukan. Ilmu tanpa sujud menghasilkan kekosongan spiritual. Semakin berilmu, seharusnya semakin dekat kepada Allah Ta'ala, yang itu merupakan sumber ketenangan. Marilah sejenak kita merenung bahwa sudahkah ilmuku mendekatkanku kepada Allah, atau justru membuatku merasa cukup tanpanya? Ketika kita merasa paling benar, sulit menerima nasihat, atau meremehkan orang lain karena keterbatasan mereka, barangkali kita sedang tergelincir pada ar-ru'ahustagna, merasa cukup, merasa tinggi, merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Apakah kesibukan kita, ambisi kita, dan pencapaian kita pernah tanpa sadar menghalangi kita dari sujud yang khusyuk? Jika iya, maka kita telah melarang diri kita sendiri dari sholat, meski tanpa sadar dan tanpa paksaan. Surah ini memberikan solusi sederhana namun mendalam. Sujud dan mendekatlah. Di sanalah ilmu menemukan maknanya. Di sanalah kesombongan luruh, dan di sanalah kita kembali mengenali diri kita, bahwa kita adalah seorang hamba yang belajar, bukan tuan yang menguasai segalanya. Surah ini memberikan gambaran dampak sosial bila diterapkan. 1. Terbangunnya masyarakat beradab. Masyarakat menjadi inklusif dan berkeadaban. 2. Keadilan dalam penggunaan kekuasaan. Di dalamnya akan muncul kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Yang ketiga, iklim pendidikan yang sehat. Pendidikan melahirkan manusia utuh, cerdas dan bermoral. Ketika kita membaca dan memahami surah ini, serta dibarengi dengan pengamalan yang signifikan, maka dapat dipahami sebagai pengalaman batin dan relasi seorang hamba dengan Allah Ta'ala dalam memperkuat dimensi spiritual kita. Selanjutnya, ilmu sebagai jalan ma'rifat, sehingga semakin mengenal, semakin kita merasa kecil di hadapan Allah Ta'ala. Kesombongan sebagai hijab ruhani. Kesombongan bukan sekedar dosa moral, tetapi penghalang kedekatan ruhani. Salat dan sujud kita sebagai puncak spiritualitas. Ketika kita bersujud, maka itu adalah saat ego runtuh dan ruh pulang ke asalnya. Ilmu yang tidak berujung pada sujud adalah pengetahuan tanpa ruh. Sujud yang lahir dari ilmu adalah jalan menuju kedekatan ilahi. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Ramadan datang untuk mengingatkan kita bahwa semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semestinya semakin luruh kesombongan kita. Puasa mengajarkan kita keterbatasan, lapar, haus, dan lemah, agar kita tak lupa bahwa semua kemampuan dan pengetahuan adalah titipan Allah Ta'ala, bukan milik kita sepenuhnya. Jika ilmu membuat kita mudah menghakimi, merasa lebih benar, lebih suci, atau lebih tahu, maka Ramadan menegur kita dengan sunyi. Kesombongan adalah tanda ilmu yang belum matang. Di bulan ini, kita belajar kembali pada surah ini. Membaca dengan menyebut nama Allah, belajar tanpa meninggikan diri, dan berpuasa agar ilmu berakhir pada sujud, bukan keangkuhan.
Mari kita diam sejenak, menghadapkan diri kepada Allah seraya berdoa. Ya Allah, jadikan Ramadan ini bulan di mana ilmuku membersihkan hatiku, bukan menebalkan egoku, bukan tangga menuju kesombongan. Ajarkan aku untuk selalu sujud dan mendekat kepadamu. Amin, Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah episode Gemar Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan surah Al-Quran lainnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.